izinkan saya masuk, ini mudah-mudahan bisa memberi inspirasi Kalaksa BPBD di Jakarta, DKI Jakarta. Ini sebetulnya menarik ya, kalau saya ingat banget di awal sebelum saya melakukan penelitian, media internasional udah seperti ini Pak. Saya ingat sekali saya pergi waktu itu ke Paris, saya bayar sesuatu, saya pakai kartu Indonesia, mereka nanya, "Are you from Indonesia?" Yes. Kemudian, "Oh, I'm sorry that your capital will be sinking in 2050. Saya shock juga. Ini shopkeeper bisa nanya, mereka mengikuti bagaimana media di luar negeri. Pada saat itu di Paris, mereka sangat mengatakan Indonesia capitalnya akan sinking 2050. Nah, sampai mungkin ingat ya bagaimana Presiden Amerika, ya Joe Biden juga mengatakan Jakarta will be sinking dan seterusnya. Dan ini nggak main-main ini, ini media internasional semua. Jakarta is sinking so fast, it could be end up underwater. Ya, sampai istilah jadi water world dan sebagainya, perubahan iklim dan sebagainya. Ini ternyata ini salah satu bukti. Di Sinking Moss letaknya di Jakarta Utara. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sempatlah ya jalan-jalan ke sini ya. Nah, saya ini penelitian saya memang di kawasan Jakarta, sehingga menarik perhatian Presiden COP26 yaitu Alok Sharma. Beliau datang ke penelitian saya, terus ngajak saya naik ke tebing ini, naik di seawall ini. Kita naik di seawall, ini di awal tahun 2022 bulan Maret. Saya menjelaskan, beliau ingin tahu persis bagaimana sih dampak dari perubahan iklim dan intervensi manusia menyebabkan land subsidence dan sebagainya sampai muncullah Sinking Moss ya. Di sini Alok Sharma berkunjung didampingi oleh duta besar dari UK. Di sini menjelaskan dan beliau menginterview masyarakat. Ini pas COVID sedang tinggi-tingginya di bulan Maret. Saya sebetulnya takut ke lapangan, tapi saya paksakan pergi ke lapangan agar bisa memberi contoh ke dunia. Ini loh, kalau kita tidak melakukan intervensi, kita betul-betul bukti-bukti bahwa Indonesia atau contohnya Jakarta is sinking akan muncul. Nah, untuk itu ingin saya petakan sedikit kalau kita bicara apa sih sebetulnya tantangan untuk kawasan perkotaan. Di sini misalnya metropolitan ya, nanti atau kota-kota besar yang padat penduduk di kawasan pesisir. Kita lihat sekali adalah ancaman hazardnya tuh berbagai hazard. Geological hazard, tadi saya bahas gempa, tsunami, hydrometeorological hazard, contohnya banjir, belum dampak dari perubahan iklim, ya misalnya sea level rise, cuaca ekstrim dan sebagainya. Kalau kita petakan di sini kelihatan, di sini adalah kita lihat bagaimana 5, 6, 7 dan seterusnya dampak dari perubahan iklim maupun ini adalah berupa ancaman, yaitu tsunami, kemudian urban flooding, kemudian bagaimana climate induced extreme event, dan kemudian ini diperburuk dengan kondisi kerentanan dari wilayahnya. Kerentanan kita lihat bagaimana lower elevation ya dari kawasan tersebut. Kemudian di sini populasi yang meningkat dengan pesat dan kemudian jumlah aset untuk pertumbuhan ekonomi yang terus dibangun. Ini bisa merupakan kerentanan tapi juga bisa merupakan kapasitas. Demikian juga bagaimana kondisi demografi, profil demografi yang semakin kompleks. Bentuknya macam-macam. Kalau bentuk sekarang orang heboh. Bentuk bonus demografi positif memang ya. Artinya apa? Dari regional economic development bagus bonus demografi. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana respon terhadap bencana, ini harus kita pertanyakan. Kalau bonus demografi dengan bentuk angkatan kerja yang padat, apakah mereka punya awareness terhadap kebencanaan? Apakah mereka punya waktu mendengarkan bahwa seperti bincang-bincang ini penting? Mereka akan sibuk, ya. Nah, tentu saja ini yang perlu kita perhatikan bagaimana kita merangkul kelompok-kelompok usia kerja untuk mampu memahami problem yang dihadapi dan bagaimana merespon sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Apakah di dalam perencanaan, dalam pembangunan, atau terhadap dirinya sendiri. Kalau ada misalnya tanda-tanda ini, mereka bisa melakukan evakuasi. Itu sebagai contoh-contoh umum saja.